tangan, boleh dari reaction-nya, boleh juga jempolnya. Silahkan, Pak. Baik. Salam semuanya. Shalom. Pak, suara saya bisa kedengaran? Bisa, jelas Pak. Oke, baik. Puji Tuhan, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Saya dapat menyampaikan renungan bagi Bapak, Ibu, adik-adik semua. Hari ini saya percaya semua akan diberkati oleh Tuhan. Baik, sesuai dengan tema, hari ini saya akan sampaikan tentang api doa bagi bangsa. Nah, bagaimana caranya kita memiliki api atau semangat doa bagi bangsa. Dan hari ini saya akan ajak saudara untuk kita belajar dari kitab Daniel. Bagaimana kehidupan Daniel yang dipakai Tuhan untuk berdoa bagi bangsa Israel. Nah, saudara, untuk itu ada beberapa poin penting yang saya catat di sini. Yang pertama adalah kita harus memiliki kuasa Roh Kudus atau memiliki roh yang lain dalam Alkitab. Mari saya ajak saudara baca kitab Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat yang keempat. Iya, saya akan bacakan ayatnya. Daniel 6 ayat yang keempat berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja. Raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya ke atas seluruh kerajaannya. Nah, Alkitab berkata di sini bahwa Daniel mempunyai roh yang luar biasa. Nah, yang pertama kenapa Daniel memiliki doa yang hebat, yaitu doa yang berdampak, doa yang bisa mempengaruhi satu bangsa atau satu negara pada saat itu. Karena yang pertama Daniel memiliki roh yang luar biasa. Kalau roh yang luar biasa kita sebut sekarang ini adalah Daniel memiliki kuasa Roh Kudus dalam hidupnya. Seorang pendoa yang bisa memiliki kuasa harus memiliki roh yang luar biasa atau mengalami kuasa Roh Kudus. Dalam Roma 12 ayat 11, Roma 12 ayat 11 dikatakan di situ bahwa biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau kita lihat di dalam kitab Roma 12 ayat 11, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Salah satu bentuk pelayanan adalah doa. Dan di saat saudara kita berdoa, saudara berdoa dengan penuh kuasa daripada Tuhan, itu akan membuat roh kita bernyala-nyala. Roh saudara akan bernyala-nyala kalau ada kuasa Roh Kudus bekerja. Zaman dulu ada lagu namanya lagu Pentakosta. Lagu yang sering dinyanyikan itu adalah api menyala. Api menyala, haleluya, api menyala di dalam hatiku, di dalam hatiku. Api menyala, haleluya, api menyala. Oh senang, sungguh senang, haleluya. Nah, itu lagu zaman dulu yang punya kesan bahwa memang kita harus punya roh yang bernyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Nah, itulah yang dimiliki oleh Daniel, di mana dia memiliki roh yang lain. Kalau kita berkata dia memiliki kuasa Roh Kudus. Hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dengan kuasanya begitu luar biasa
Kuasa Roh Kudus itu lebih hebat dari semua kuasa yang lain. Kita berkata bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh yang lebih besar dari semua yang ada di dunia ini, dari semua bentuk roh yang ada dalam dunia ini. Jadi adik-adik, pastikanlah bahwa sudah memiliki kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa yang lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia. Nah, orang Kristen tidak perlu takut dengan roh apapun, mau setan apapun tidak perlu takut, karena roh yang kita miliki lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia. Sering orang berkata, oh ini kalau setan di di Afrika lebih kuat, atau setan yang ada di pantai selatan itu roh jahatnya kuat. Selama masih di bumi, Alkitab berkata itu roh yang kecil. Nah, Tuhan memberikan kepada kita roh yang besar, itu Roh Kudus. Nah, Daniel memiliki roh yang luar biasa. Hari ini yakinlah bahwa saudara sudah memiliki Roh Kudus, dan dalam diri saudara ada roh yang luar biasa. Yang kedua, Daniel memiliki kesukaan untuk berdoa. Daniel 6 ayat 11, saya bacakan Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Luar biasa. Jadi Daniel adalah orang yang suka berdoa, dan dia selalu mengarahkan dirinya, wajahnya ke kota Yerusalem untuk dia berdoa. 1 hari 3 kali dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan untuk kota Yerusalem. Nah, saudara, orang yang memiliki roh yang bernyala-nyala sudah tentu akan juga memiliki kerinduan atau suka berdoa. Di saat kita mulai suka berdoa, maka saudara, kerinduan atau semangat untuk berdoa itu akan terus Tuhan tambahkan dalam hidup. Nah, kalau kita baca Alkitab, murid-murid berkata bilang begini, Guru, ajarlah kami berdoa. Guru, ajarlah kami berdoa. Dan Tuhan ajarkan mereka berdoa. Nah, kenapa Tuhan ajarkan mereka berdoa? Karena mereka mulai dengan kerinduan. Ada kesukaan ingin berdoa. Jadi orang yang suka berdoa akan Tuhan ajar dia banyak hal tentang doa. Tadi saya lihat saudara, adik-adik sudah mulai berdoa. Itu luar biasa, saling mendoakan. Itu cara bagaimana membangun kesukaan untuk berdoa. Jadi membangun doa bersama itu artinya membangun satu kesukaan. Lama-kelamaan Tuhan akan mengajari lagi bagaimana berdoa itu. Adik-adik akan bertumbuh dalam doa yang luar biasa nanti. Saya juga dulu belajar doa dari hal-hal yang kecil. Kami kelompok kecil lalu saling mendoakan. Waktu di kampus saling mendoakan, beban pergumulan pribadi saling mendoakan. Lama-kelamaan Tuhan tambahkan lagi beban doa. Tuhan tambahkan lagi beban doa untuk terus berdoa. Jadi lawatan doa atau pergerakan doa bagi satu bangsa itu dimulai dari mana? Api doa untuk satu bangsa itu dimulai dari mana? Dari beban-beban doa sesama yang didoakan. Seperti tadi adik-adik sudah lakukan. Itu luar biasa. Dari hal yang kecil, Alkitab berkata Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Mungkin itu kelihatan kecil. Mungkin antara sesama saling mendoakan itu sepertinya perkara kecil. Tetapi saya mau beritahu kepada adik-adik bahwa
Dari perkara yang kecil, Alkitab berkata kalau setia dalam perkara kecil, Tuhan akan memberikan perkara yang besar. Bukan sedang, tapi langsung Tuhan kasih perkara yang besar. Dan dalam hal doa, Tuhan akan bawa kepada visi doa yang besar, yaitu bangsa-bangsa. Ingat baik-baik adik-adik bahwa visi doa, kegerakan doa di mata Tuhan adalah bangsa-bangsa. Bukan hanya dalam kelompok kecil, tetapi bangsa-bangsa. Tuhan akan kasih beban hati untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. Dan itu biasanya Tuhan mulai dari apa? Dari kesukaan. Nah, dari mulai ada perasaan suka, kerinduan. Dan kalau ada seperti itu, kembangkan itu. Kitab Filipi berkata bahwa Tuhan yang memulai kehendaknya. Tuhan yang memulai menaruh sesuatu dalam hati. Nah, sebab itu waktu mulai ada kerinduan untuk berdoa, tangkap visi itu, tangkap api itu api doa. Nah, itu api doa yang sedang Tuhan tumbuhkan dalam hati, jangan dipadamkan. Nah, mungkin adik-adik bilang begini, saya ini kan belum terlalu pandai berdoa. Saya doa kadang-kadang tutup mata, begitu saya ngomong tidak tahu mau ngomong apa lagi. Nah, tidak apa-apa. Kalau sudah mulai ada api doa, semangat doa, ada kerinduan berdoa, walaupun kata-kata masih terbatas, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Karena nanti Tuhan yang akan mengajari itu. Murid-murid di saat mereka berkata, guru ajar kami berdoa, Tuhan ajar mereka. Jadi api doa itu dimulai dari kerinduan. Nah, di saat punya kerinduan, semangat itu ada, lanjutkan itu. Karena dari situ Tuhan akan bawa kepada visi doa yang besar, yaitu bangsa-bangsa. Luar biasa. Tadi saya melihat adik-adik berdoa, ada yang pakai bahasa Inggris, ada yang pakai bahasa, mungkin ada yang tahu Mandarin juga barangkali. Itu luar biasa. Artinya bahwa artinya nanti ke depan kalianlah yang punya Tuhan pakai untuk bangsa-bangsa. Ya? Karena untuk menjangkau bangsa-bangsa paling tidak harus bisa bahasa Inggris. Nah, puji Tuhan itu luar biasa. Nah, jadi kemarin waktu sekolah doa di Johor, saya tidak bisa terlalu bahasa Inggris, apalagi bahasa Inggris Melayu ya, bahasa Inggris Malaysia. Wah, dia putar-putar macam-macam. Tapi puji Tuhan ada yang bisa terjemahkan. Nah, itu. Jadi penting sekali. Adik-adik sudah hebat ini. Teruskan saja. Api doa akan bernyala-nyala sampai apa? Sampai level bangsa-bangsa. Sampai satu bangsa dijangkau. Nah, itu dimulai dari yang ada ini. Nah, kemudian saudara, Daniel juga suka baca Alkitab dengan tujuan untuk dia mendapatkan beban-beban doa. Daniel 9 ayat 2. Nah, saya bacakan di sini Daniel 9 ayat yang kedua. Ya, dikatakan, pada tahun pertama kerajaan itu, aku Daniel memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Luar biasa. Rupanya Daniel orang yang suka baca Alkitab. Nah, dan waktu dia membaca Alkitab, dia teliti. Kalau ada janji Tuhan, dia doa itu. Dia doakan janji Tuhan. Ini sifatnya Daniel. Kita membaca di dalam, saya baca lagi dalam ayat Daniel 6 ayat 8. Daniel 6 ayat yang ke-8.
Iya. Daniel 6 ayat ke-8. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bermufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, kita perhatikan demi ayat 11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa. Nah, saudara, ini luar biasa sekali. Jadi Daniel ini orangnya suka cari beban doa. Hebat sekali. Jadi kalau tadi yang kedua adalah suka berdoa, tapi sekarang Daniel ini suka cari beban doa. Mau punya api doa buat bangsa-bangsa, mulai dengan apa? Suka beban doa. Kalau ada teman telepon, tolong doakan saya dulu. Doakan. Nanti kalau ada orang telepon, tolong doakan saya. Doakan. Seperti yang tadi ada dilakukan. Jadi harus punya kerinduan, suka untuk beban-beban doa. Orang yang suka doa, Tuhan akan kasih beban-beban doa. Kalau Tuhan sudah mulai kasih beban doa, saudara berdoa, mungkin dibangun seperti tadi kalian saling mendoakan. Tetapi kalau nanti Roh Kudus sudah bekerja, lalu Roh Kudus kasih beban doa untuk berdoa, ini sudah lain. Artinya apa? Tadi hanya punya kerinduan untuk berdoa buat teman, karena dia punya pergumulan, dia ingin dapat kerja yang baik. Tadi ada yang doa seperti itu ya, ingin kerja yang baik, ingin masa depan yang baik dan sebagainya. Mungkin doa seperti biasa-biasa saja, tapi itu doa yang luar biasa Tuhan bekerja. Nah, dari beban doa itu nanti kelanjutan kalau Roh Kudus bekerja. Mungkin lagi tidur malam, tiba-tiba Tuhan suruh bangun. Bangun doakan si A. Bangun doakan temanmu itu. Lalu saudara dalam hati, dalam pikiran bilang begini, saya sudah capek, tapi kenapa di hati ini pengen doakan teman itu ya. Lalu mata sambil mengantuk, tapi di pikiran bilang begini, udah capek lah. Tapi di hati mendidih terus. Di hati bilang doakan temanmu. Tapi pikiran, udahlah, sambil mungkin lap-lap mata begini, gitu. Mungkin sambil kesal ke apa. Tapi di hati biasanya ada damai sejahtera. Ayo doa. Itu artinya apa? Roh Kudus, api doa itu lagi menyala. Sebelum Tuhan pakai api doa untuk bangsa-bangsa, api doa untuk apa dulu? Untuk teman kita dulu. Dari hati kita mulai ada itu. Itu api doa lagi menyala. Kalau saudara sambar api doa itu, dia menyala. Tapi kalau saudara tidak ambil kesempatan itu, tertidur sampai pagi, rugi saudara. Tidak dapat itu api doa. Tapi nanti kali berikut Tuhan kasih lagi. Begitu. Sampai saudara bisa menerima itu. Itu namanya api doa. Tuhan mulai bangkitkan semangat itu. Doakan siang. Nah, biasa doa-doa seperti itu adalah doa rema, di mana dalam Alkitab berkata bahwa berdoalah dalam roh, berjaga-jaga untuk orang-orang kudus, untuk anak-anak Tuhan, untuk teman-teman yang percaya Yesus sama-sama, yang percaya Yesus di letting saudara, Tuhan akan kasih itu beban doa itu. Jadi Tuhan ajar
dari apa? Dia membangunkan saudara, ayo doakan si A. Nah, begitu saudara serius untuk berdoa dan itu karena Roh Kudus sedang bekerja, yang disebut beban doa, yang disebut rema, suara Tuhan saat itu. Nah, di kondisi seperti itu memang fisik seperti lemah, tapi roh sedang bernyala-nyala. Nah, kalau roh sedang bernyala-nyala berarti saudara, karunia-karunia Roh Kudus akan bekerja di situ. Tadi adik-adik hanya cuma disuruh berdoa untuk si A. Nah, begitu taat, bangun duduk dan mulai berdoa, karena Roh Kudus sedang bekerja, tiba-tiba Tuhan kasih apa? Penglihatan. Oh, lagi tutup mata berdoa. Tuhan, saya berdoa buat kawan saya si A ini. Sementara berdoa demikian, mungkin juga lagi setengah ngantuk tapi lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih penglihatan. Tiba-tiba kok ada penglihatan? Buka mata, kok tadi seperti melihat. Nah, penglihatan untuk apa? Menjelaskan bahwa si A mungkin lagi ada di jalan. Mungkin mobilnya lagi rusak di jalan. Dia lagi cari orang pertolongan, tidak ada, tapi mobilnya lagi rusak di jalan. Saudara cuma dapat kesan di hati, penglihatan. Nah, nanti dalam pelajaran sekolah doa saya terangkan itu. Ada bentuk-bentuk penglihatan. Nah, itu nanti itu akan belajar di situ. Nah, jadi mungkin penglihatan sepintas saja. Dia lagi dengan mobil. Nah, tapi kesan di hati kayaknya dia perlu pertolongan. Penglihatan cuma mobil dan lagi di jalan. Tidak ada penglihatan sejauh jelas apapun. Hanya cuma kesan ada mobil lalu di jalan. Nah, di hati kesannya bahwa dia perlu pertolongan. Nah, itu namanya doa rema. Di saat itu saudara angkat tangan lalu doa dalam nama Yesus Tuhan. Saya doakan teman saya ini, Tuhan lindungi, Tuhan jaga dia tetap baik-baik. Amin. Saudara, doa rema itu walaupun kata-katanya cuma sepotong, tapi itu sangat berkuasa. Itu sangat berdampak. Karena apa? Karena memang api kuasa Roh Kudus lagi bekerja. Habis saudara berdoa demikian, nanti sekali waktu, atau besoknya saudara telepon dia. Atau mungkin malam itu saudara langsung telepon dia kalau memang sempat. Kalau kadang-kadang begitu habis itu ngantuk, tertidur, tidak apa-apa. Tapi saudara sudah doakan. Lalu pagi-pagi saudara doa telepon sama dia. Gimana kabar? Salam, selamat pagi. Iya. Bagaimana kabar? Iya baik-baik. Oh, kemarin ada jalan-jalan kemana? Oh ya kemarin kami lagi jalan-jalan ke puncak. Oh gitu. Lalu gimana? Makan apa saja? Iya, kami makan ini, gini. Oh, tapi perjalanannya baik ya. Oh iya, itu pulang malam. Akhirnya ban pecah di jalan. Wah, saya sudah bingung. Nah, begitu dia cerita, saudara ingat. Tadi malam Tuhan suruh berdoa. Dia lagi di jalan. Berarti Tuhan lagi pakai saudara jadi pendoa dalam roh, berjaga-jaga di dalam kuasa Roh Kudus. Nah, itu. Nah, kalau sudah seperti itu, saudara tinggal ngomong lagi. Oh, terus gimana? Tapi puji Tuhan, ada Tuhan kirim mobil, ada orang datang, tolong. Akhirnya selesai, kami bisa lanjut lagi. Nah, lalu saudara cerita. Tadi malam itu Tuhan kasih bangun saya, suruh berdoa untuk kamu. Oh gitu ya, kok bisa? Iya, kamu tuh lagi di jalan, Tuhan suruh saya berdoa. Memang saya sudah ngantuk, tapi saya paksa doa saja. Tapi puji Tuhan hari ini saya dengar berita kamu baik-baik saja. Nah, itu tandanya bahwa saudara sudah berhasil menangkap api doa yang dari Tuhan. Untuk berdoa buat saudara. Nah kalau ini bisa, dan saudara mulai diajar Tuhan peka seperti itu, lama-kelamaan Tuhan bukan kasih beban doa untuk saudara, teman,
kelompok saja, teman saja, tapi nanti Tuhan kasih beban untuk apa? Satu gereja, satu kota, satu gereja. Tuhan akan kasih tahu ini gereja masalahnya begini, doakan gereja. Atau satu persekutuan punya masalah, Tuhan kasih tahu. Nanti habis itu satu kota, satu pulau, baru kemudian satu bangsa. Bangsa punya masalah juga, Tuhan akan kasih tahu. Doakan pemerintah sekarang begini, doakan pulau ini sekarang begini. Tuhan punya rencana begini. Tuhan akan buka banyak hal. Dari hal yang kecil saudara taat, nanti Tuhan bilang begini. Nah sekarang kau doakan presiden, doakan kota ini, doakan negara ini, doakan saja. Apa yang saudara doakan, sekali waktu Tuhan bisa bawa saudara ke tempat itu. Awalnya dengan doa dulu. Tuhan, saya doakan buat Australia. Nanti setelah itu berjalan waktu, kenapa saya dipanggil pelayanan di sana kan gitu. Nah, jadi tabur di dalam doa. Nanti kalau ke depan, kalau Tuhan memang bawa seperti itu, puji Tuhan. Nah, jadi yang jelas bahwa Alkitab berkata, doa orang benar sangat besar kuasanya. Itu dampaknya seperti itu. Dari saudara setia, hal yang kecil. Saudara belajar peka dengan Roh Kudus, di mana Tuhan lagi membagikan api doa itu, maka nanti Tuhan akan bawa dalam doa-doa yang lebih besar. Saya juga bertumbuh dari doa-doa yang kecil, biasa saja. Dulu saya bertumbuh dalam doa bukan sudah langsung hebat berdoa, tidak, biasa saja. Mulai dari doa Bapa kami. Karena dulu kami di gereja lama itu kalau mau ikut kasasi sidi itu harus bisa bisa doa Bapa kami. Jadi zaman waktu saya masih SMA, kalian sekarang sudah jago-jago doa ini. Saya masih SMA saja untuk bisa lulus dalam doa harus bisa doa Bapa kami. Jadi untuk hafal doa Bapa kami saja saya masih lupa-lupa. Akhirnya saya tulis di tangan. Lalu nanti di depan kami ada 100 orang ditabiskan namanya DCD. Nah, itu. Lalu berdiri di bawah mimbar harus bisa hafal doa Bapa kami. Lalu saya hafal di tengah jalan, saya lupa, saya lihat lagi ke tangan catatannya. Lalu saya baca lagi, baru saya lanjut ngomong lagi saudara. Jadi doa saya dulu biasa-biasa saja, tidak terlalu bisa doa dengan baik. Tapi setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus berbeda jauh. Waktu mengalami kepenuhan Roh Kudus mendidih di hati. Dari dalam ini mendidih. Maunya pengen doa terus. Di kampus kalau dosen tidak masuk saya ada di WC. Saya ada di WC buat apa? Berdoa di situ. Tuhan lawat kampus ini, Tuhan lawat jamaah anak-anak di kampus. Tuhan, ada doa di sana. Saya ada doa sambil lihat jam. Kalau sudah ganti dosen yang baru saya masuk. Nah, jadi kerinduan itu perlu dipupuk, dijaga terus. Kerinduan api doa itu harus dikobarkan terus dan harus punya kelompok. Dan kalian sudah punya kelompok ini bagus sekali. Ini dipertahankan, maju terus. Nanti ke depan pasti Tuhan akan bawa untuk berdoa bagi bangsa-bangsa. Dari saya tidak tahu berdoa, hanya doa juga begitu-begitu saja. Tapi sekarang Tuhan bawa untuk berdoa bagi bangsa-bangsa, itu luar biasa. Tuhan bukakan orang kuat bangsa, lalu harus peperangan rohani dan sebagainya. Nah, itu nanti di sekolah doa saya cerita. Nah, tetapi memang Tuhan sering pakai orang itu dari hal-hal yang sederhana. Polos, sederhana seperti saudara mau tumbuh dengan Tuhan, itu sudah luar biasa. Tuhan akan bawa saudara dengan luar biasa. Nah baik,
Nah, jadi harus punya suka berdoa atau punya beban doa itu. Jadi suka terhadap beban doa. Kalau ada orang teman bilang, ayo tolong doakan ini, doakan. Nah, itu namanya suka dengan beban doa. Kalau saudara suka dengan beban doa, api doa saudara, api kuasa Roh Kudus akan bernyala-nyala. Nah, kemudian yang keempat, percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Daniel 6 ayat 4. Daniel 6 ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat. Percaya Tuhan sungguh-sungguh. Iya. Kan Daniel 6 ya. Daniel 3 ayat 17. Daniel 3 ayat 17. Ya. Jika Allah yang kami percaya sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Luar biasa. Jadi Daniel mengatakan bahwa walaupun Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku. Ini waktu Daniel dibuang dalam dapur api ya. Api yang menyala-nyala. Daniel bilang begini, walaupun Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku tetap percaya Dia. Aku tidak akan percaya menyembah patung yang dibangun raja itu. Aku hanya menyembah kepada Tuhan saja. Jadi orang yang punya api doa, yang punya roh yang lain atau Roh Kudus itu, orang yang memiliki semangat api doa adalah orang yang punya ketetapan, sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Jadi adik-adik hanya tetap kepada Yesus Kristus. Tidak usah menyembah yang lain. Apalagi menyembah patung-patung. Tidak boleh. Saudara mau punya api doa yang bernyala-nyala, harus satu fokusnya, hanya Yesus. Percaya hanya kepada Tuhan Yesus, menyembah hanya kepada Tuhan Yesus. Di luar itu tidak ada. Kalau kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh, maka api Roh Kudus akan menyala-nyala dalam hidup saudara. Karena di luar Yesus tidak diurapi. Halo? Di luar Yesus tidak diurapi. Hanya di dalam Yesuslah ada pengurapan kuasa Roh Kudus. Jadi iman kita harus dibangun berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kehidupan Kristus. Di luar itu jangan dibangun. Ada pengetahuan, pemahaman. Kalau orang ngajak saudara, yuk kita nyembah ikut ini juga, nyembah pakai ini, pakai itu, jangan ini. Orang ngajak saudara ikut ritual ini, ritual itu, jangan ikut. Kalau semua itu di luar Alkitab, jangan ikut. Tapi hanya kepada Yesus. Mulai dari sekarang saudara bangun iman saudara dan jaga penyembahan saudara. Jangan mau menyembah patung, berhala, ikut-ikutan, kayak perdukunan dan sebagainya. Jangan. Nanti saudara rugi sendiri. Jadi mulai dari sekarang itu hanya Tuhan yang disembah. Supaya apa? Jangan rugi waktu. Kalau saudara sungguh-sungguh Tuhan saja yang disembah 2-3 tahun, pertumbuhan rohani saudara akan dahsyat sekali. Akan luar biasa. Apalagi sekarang ini masa percepatan. Begitu. Jangan sudah sembah Tuhan sungguh-sungguh tapi pergi ikut-ikut orang menyembah patung-patung atau ke dukun-dukun. Ya, akhirnya Kristen pertumbuhan rohaninya mandek gitu. Nah, untuk itu Tuhan saja. Nah, menyembah Tuhan saja, cari Tuhan sungguh-sungguh. Nanti Roh Kudus akan mengajari banyak hal. Nah, kemudian yang berikut doa dengan kasih, Daniel 9 ayat 18.
Daniel 9 ayat yang ke-18 saya bacakan di sini. Ya Allah, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah. Bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu, bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Luar biasa. Berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Jadi doa kita bisa berdampak kalau kita berdoa di dalam kasih. Doa dalam kasih sungguh-sungguh. Kita berdoa bukan karena terpaksa atau karena memang orang lain yang memaksa kita, tetapi doa adalah dari hati yang tulus dengan penuh kasih. Waktu saudara berdoa untuk untuk teman, untuk sahabat, saudara mengasihi dia, saudara ingin nanti dia masa depannya bagus, saudara ingin supaya dia jadi orang baik, saudara ingin supaya dia dipakai Tuhan, saudara ingin supaya dia jadi orang hebat, jadi pengusaha yang sukses, dia jadi pejabat, dia jadi dokter, saudara rindu supaya orang lain jadi baik, itu namanya doa dengan kasih. Jadi waktu doa dengan kasih sungguh-sungguh, maka kuasa Roh Kudus akan bekerja. Nah, apa dampaknya di saat Daniel mulai berdoa dengan kasih sungguh-sungguh? Ayat 20 dikatakan di situ dari Daniel 9 ayat 20. Sementara aku berbicara dan berdoa dan mengaku dosaku dan dosa bangsaku, bangsa Israel, dan menyampaikan ke hadapan Tuhan Allahku permohonanku bagi gunung kudus Allahku, sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel, dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Luar biasa. Doa seperti ini karena dia berdoa dengan kasih, dia begitu sungguh-sungguh mengasihi kota itu, dia sungguh-sungguh mengasihi bangsa, dia doa dengan sungguh-sungguh dengan kasih Tuhan. Dia mewakili dosa daripada bangsa Israel, dia mewakili dosa raja-rajanya, masyarakatnya, kotanya. Dia mewakili semuanya lalu dia bawa kepada Tuhan. Dia karena dia mengasihi kota itu, dia mengasihi pemerintahnya, rakyatnya dia mengasihi. Dia doa dengan sungguh-sungguh. Akhirnya saudara, apa yang terjadi? Malaikat Tuhan hadir. Ini dampak. Jadi waktu kita punya beban doa, waktu saudara punya beban doa, dan saudara doa dengan sungguh-sungguh, malaikat Tuhan hadir. Malaikat Tuhan hadir kepada Daniel dalam penglihatan dan menyampaikan pesan kepada Daniel. Luar biasa. Siapa yang rindu dikunjungi malaikat Tuhan? Halo, malu-malu ya? Luar biasa, ini wajah-wajah yang mau mengalami kunjungan malaikat Tuhan. Jangan takut. Dia dikunjungi sama malaikat. Karena malaikat itu janji Tuhan. Malaikat itu dibuat untuk melayani kita. Halo. Malaikat itu untuk melayani kita. Setiap saudara ada malaikatnya. Saya dalam pelayanan sudah beberapa kali dalam peperangan rohani tingkat tinggi, malaikat Tuhan hadir. Untuk saya berdoa, saya mulai ambil keputusan. Jadi waktu di kampus, di jamaah Tuhan, mengalami kepenuhan Roh Kudus, lalu mulai cinta mula-mula dengan Tuhan. Wow, semangatnya bukan main. Seperti pakai kacamata kuda. Hanya lihat Tuhan Yesus saja. Kiri kanan terserah. Jadi fokus kepada Tuhan. Karena saya pengen bertumbuh. Nah, lalu setiap hari saya mulai berdoa. Gitu. Padahal dari tidak tahu berdoa. Tapi begitu Roh Kudus jamah, kerinduan berdoa itu ada. Tapi mau berdoa nanti ngomong apa ya?
Tetapi karena punya kerinduan, saya mulai semangat berdoa. Saya berdoa pertama, saya biasanya doa itu, saya cuma menyembah Tuhan saja. Tiap hari nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan. Karena haus sama Tuhan. Nyembah Tuhan. Satu hari mulai kadang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Mulai sampai bisa 4 jam. Nyembah Tuhan. Pengen itu lepaskan kerinduan kepada Tuhan. Mau bergaul dengan Tuhan. Tapi yang saya juga heran sampai sekarang saya itu pikir-mikir. Kenapa dulu doanya bisa sampai 3 jam nyembah Tuhan. Kok nggak minta Tuhan. Tuhan celana jeans sudah robek ini. Tolong dulu Tuhan. Yang herannya tidak ada minta-minta loh. Tapi yang ada itu pengen haus sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, minta-minta itu enggak ada. Jadi di hati itu hanya mau bergaul sama Tuhan saja. Kerinduan bergaul dengan Tuhan itu aja terus. Menyembah Tuhan. Berjalan 3 bulan kemudian. Itu tiap hari saya bangun doa itu. 3 bulan kemudian saya dapat kunjungan malaikat Tuhan. Bahasa roh saya masih sepotong waktu itu. Mengalami kepenuhan Roh Kudus di persekutuan doa kampus. Bahasa roh saya masih sepotong-sepotong. Pertama bahasa roh saya dapat itu. Lalu dalam persekutuan mulai berkembang. Bertumbuh. Nah nanti di sekolah doa saya terangkan itu. Bertumbuh seperti itu. Karena saya rindu nyembah Tuhan terus. 3 bulan kemudian dapat kunjungan malaikat. Malaikat Tuhan hadir. Ceritanya panjang sih, tapi singkat cerita dia tumpang tangan di kepala saya. Itu bahasa roh saya yang tadi sepotong-sepotong. Mengalir seperti sungai dari perut ini. Alkitab bilang dari dalam dirimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan. Itu mengalir dari perutmu. Oh, seperti sungai yang keluar. Bahasa roh saya bukan sepotong-sepotong lagi. Keluar beribu-ribu kata seperti yang Paulus bilang. Aku berkata-kata dalam bahasa roh beribu-ribu kata. Itu keluar terus. Oh, tidak bisa tahan saya mulut ini. Terus mengalir dari jam 12 siang. Saya doa jam 12 siang. Menyembah Tuhan. Karena saya nanti kuliahnya sore. Jadi siang itu saya pakai doa di rumah. 3 jam. Mengalir terus. Wow, keluar 3 jam. Jam 12 sampai jam 3. Akhirnya saya tidak jadi ke kampus. Karena Tuhan sudah jamah. Oh, itu luar biasa. Saya pergi ke ibu-ibu pendoa. Ada ibu-ibu yang suka doa. Di situ saya bertumbuh. Saya ke sana lalu saya ceritakan itu semua. Saya bilang doakan saya. Tadi saya dapat kunjungan malaikat. Lalu doakan saya. Mereka berdoa. Mereka bilang begini. Memang ini Tuhan mau pakai sama kamu. Luar biasa. Begitu. Jadi kunjungan malaikat itu. Nah, beberapa waktu kemudian datang lagi malaikat Tuhan, kasih beban doa, visi doa, itu di Wahyu 12 dan Hosea 2. Wahyu 12 tentang peperangan rohani, Hosea 2 tentang doa syafaat. Setelah Tuhan kasih itu, sekarang baru saya mengerti kenapa Tuhan pakai di urusan peperangan dan syafaat buat negara-negara. Dan sampai sekarang untuk latih para pendoa, sekolah doa, sekarang baru saya ngerti. Oh, inilah yang dulu Tuhan kasih tahun 90. Tahun 90 dapat kunjungan malaikat itu. Nah, saudara, dari mana itu bisa terjadi? Semua kasih karunia Tuhan, tetapi ada bagian yang perlu kita lakukan dan ada bagian yang Tuhan akan lakukan buat saudara. Bagian kita adalah apa? Miliki kerinduan untuk berdoa. Dan juga mulai punya beban doa. Wah, dulu
begitu Tuhan mulai lawat, tiap hari teman-teman kami di kampus itu datang, antrian minta didoakan, doa pelepasan tiap hari, doa sampai malam. Besok lagi mereka datang dari anak-anak pelajar, doa lagi, doa pelepasan, pemulihan. Hampir setiap hari Tuhan bawa jiwa-jiwa datang dilayani. Nah, tapi kerinduan itu tetap ada, beban doa, pengen doakan orang, pengen doakan orang. Akhirnya lama-kelamaan Tuhan bawa dalam beban doa yang lebih besar. Tuhan suruh berdoa untuk pulau-pulau dan kota-kota. Dan selanjutnya sekarang ke bangsa-bangsa. Nah jadi baik, apa yang saya sampaikan ini adik-adik bahwa inilah salah satu bagaimana bisa mengalami api doa untuk bangsa-bangsa. Saya berdoa supaya adik-adik juga mengalami lawatan api doa untuk bangsa-bangsa. Sekarang ini Indonesia akan jadi berkat ke bangsa-bangsa. Nah sebab itu saya doakan supaya adik-adik juga mengalami perjumpaan dengan malaikat. Biar bisa ketemu, bisa alami malaikat Tuhan. Karena setiap saudara pasti punya malaikat, itu janji Tuhan. Nah, baik. Jadi dampaknya adalah perubahan. Dampak terakhir Daniel 6 ayat 27. Dampak daripada doa yang bernyala-nyala untuk bangsa ini. Dampaknya di dalam Daniel 6 ayat 27. Daniel 6 ayat 27 dikatakan di situ. Bersama ini ku berikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang ku kuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab Daniel dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Luar biasa. Dampak daripada doa yang sungguh-sungguh ini. Daniel yang suka berdoa dan suka beban-beban doa, dia suka teliti beban-beban doa, dia doakan itu. Doakan untuk negaranya, bangsanya. Dampaknya apa? Pemerintah buat aturan. Semua harus takut tunduk kepada Allahnya Daniel. Luar biasa. Kita berdoa untuk Indonesia, tiba-tiba pemerintah kasih keluar aturan, gitu. Semua orang yang ada di bangsa Indonesia harus tunduk dan takut kepada Tuhannya orang Kristen. Luar biasa. Wah, ini luar biasa. Amin, amin, amin. Amin, amin. Ya. Yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang kekal. Amin, amin. Ini hebat sekali. Hebat. Dulu Tuhan bisa lakukan itu. Saya percaya. Sekarang lebih lagi. Amin. Amin, amin. Yes. Kita lihat saja sekarang sudah mulai banyak aturan-aturan yang baik dibuatkan. Gitu. Kita lihat sekarang ini. Tiba-tiba ada undang-undang ini dibuat, gitu. Aturan ini dibuat. Nah, Tuhan lagi pulihkan bangsa kita. Luar biasa. Nah, jadi perubahan terjadi besar-besaran. Luar biasa. Dari mana perubahan bisa terjadi? Dari orang-orang yang punya kuasa roh yang lain. Nah, Roh Kudus. Orang-orang yang memiliki kuasa Roh Kudus. Jadi, yang kedua bahwa orang yang suka berdoa. Semua suka berdoa. Kemudian orang yang suka beban doa. Dia suka cari. Nanti habis ini cari beban doa. Kalau sudah didoakan, tanya lagi sama pemimpinmu. Cek lagi di sekolah. Di sekolah cek guru-guru yang belum didoakan siapa. Tulis namanya, doakan, tumpang tangan. Tuhan, ini guru saya doakan supaya dia percaya Yesus. Gitu. Nah, mulai seperti itu. Kemudian
Hanya kepada Yesus kita sembah. Amin. Dan doa dengan kasih. Saudara akan mengalami banyak mujizat. Inilah yang dulu saya lakukan dalam pertumbuhan doa saya pertama yang dari nol. Tapi selanjutnya semangat inilah yang berkobar-kobar membuat banyak hal Tuhan bukakan bagi saya sampai hari ini. Baik, mari sebelum saya akhiri, saya akan doakan buat adik-adik semua, saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara, supaya bisa mengalami semangat doa dan mengalami khususnya mengalami kunjungan malaikat Tuhan dalam doa saudara. Baik, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa Tuhan buat semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang hari ini sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Tuhan aku berdoa Tuhan pakai mereka memiliki api doa untuk api doa yang bernyala-nyala, berkobar-kobar untuk bangsa-bangsa ya Tuhan. Mereka sesuai dengan janji-Mu bahwa rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Untuk itu hamba berdoa Tuhan buat anak-anak ini Tuhan, buat semua mereka yang mendengarkan firman ini. Aku berdoa Tuhan, urapi mereka dan pakai mereka menjadi pendoa-pendoa. Bukan hanya untuk kelompok di mana lingkungan mereka berada, tapi bawa mereka terus membawa api doa bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Sehingga memberikan dampak yang besar, memberikan dampak perubahan yang besar, di mana nama Tuhan dikenal, dimuliakan atas bangsa-bangsa. Untuk itu aku berdoa Tuhan dalam pertumbuhan doa ini, Tuhan berikan hati yang rindu untuk terus berdoa. Tuhan berikan beban-beban untuk mereka berdoa. Dan hamba berdoa juga Tuhan berikan kepada mereka kesukaan untuk terus baca Alkitab dan berdoa sungguh-sungguh. Dan aku juga berdoa saat ini Tuhan Yesus, urapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu dan kunjungi mereka dengan malaikat-Mu ya Tuhan. Dan pakai mereka semua dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan pengurapan doa turun atas mereka semua dalam nama Yesus. Dan pakai mereka dengan dasar dan ajaib. Haleluya. Ajari mereka karunia-karunia Roh-Mu ya Tuhan. Buat mereka mengalami karunia-karunia Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi mereka dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan amin. Amin. Punya api berdoa bagi bangsa-bangsa. Nah, tadi sudah dirangkum oleh Natasha kalau misalnya semuanya ini dimulai dari kesukaan dan juga kerinduan ya. Sebelum itu menjadi visi doa dan api bagi bangsa-bangsa. Nah, gimana Pak? Ada yang bertanya gitu. Kalau misalnya ada yang belum suka berdoa, kan tadi mulainya dengan kesukaan. Nah, bagaimana kalau orang ini belum suka berdoa? Nah, kira-kira langkah praktisnya itu gimana supaya akhirnya dia bisa suka berdoa? Dan semisal orang ini sudah minta untuk bisa peka, untuk bisa punya vision ya, melihat atau punya impresi. Nah, tapi kayak belum menerima, kira-kira apa penghalang, lalu apa sih yang harus dilakukan langkah praktisnya?